Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindya Widiastri dengan NIM 2257902 dari Prodi Perdagangan Internasional. Nah, materi ini membahas mengenai dampak persediaan barang kadaluarsa terhadap manajemen logistik dan strategi pengendalian persediaan yang efektif. Nah, barang kadaluarsa merupakan tantangan signifikan dalam industri logistik karena dapat menyebabkan kerugian finansial, penurunan reputasi perusahaan, dan resiko kesehatan konsumen. Nah, materi ini juga mengulas strategis pengendalian persediaan yang dapat membantu perusahaan meminimalkan risiko barang kadaluarsa. Nah, kita masuk pada pendahuluannya, yaitu manajemen persediaan adalah aspek kritis dalam operasi logistik yang efisien. Nah, persediaan barang kadaluarsa tidak hanya berdampak negatif pada keuangan perusahaan, tetapi juga dapat merusak reputasi dan kepercayaan konsumen. Nah, oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk mengembangkan dan menerapkan strategi pengendalian persediaan yang efektif untuk mengurangi jumlah barang yang kadaluarsa. Kita masuk pada pembahasan yang pertama, ada dampak persediaan barang kadaluarsa terhadap manajemen logistik. Yang pertama ada kerugian finansial. Nah, barang kadaluarsa merupakan produk yang telah melewati tanggal layak jual atau konsumsi dan tidak dapat dijual lagi. Nah, akibatnya produk-produk ini tidak dapat menghasilkan pendapatan bagi perusahaan dan malah menimbulkan kerugian finansial. Nah, berikut beberapa rincian terkait kerugian finansial akibat barang kadaluarsa. Yang pertama ada nilai jual nol. Nah, setelah kadaluarsa produk tidak dapat dijual. Nah, sehingga aset perusahaan kehilangan nilai secara langsung. Yang kedua ada biaya penanganan dan pembangunan. Nah, perusahaan harus mengeluarkan biaya tambahan untuk mengelola pembangunan barang kadaluarsa, termasuk biaya logistik untuk mengangkut barang ke lokasi pembuangan atau biaya layanan pemusnahan barang. Yang ketiga ada diskon dan penjualan clearance. Nah, untuk mengurangi stok barang yang mendekati tanggal kadaluarsa, perusahaan seringkali menawarkan diskon besar. Nah, meskipun ini dapat mengurangi kerugian, penjualan dengan harga diskon juga mengurangi margin keuntungannya. Yang kedua ada efisiensi operasional. Nah, keberadaan barang kadaluarsa di dalam gudang mempengaruhi efisiensi operasional secara signifikan. Nah, berikut beberapa dampak yang timbulnya. Itu yang pertama ada pengurangan penggunaan ruang penyimpanan. Nah, barang kadaluarsa yang masih disimpan di gudang memakan ruang yang seharusnya bisa digunakan untuk menyimpan barang-barang yang masih layak jual. Nah, hal ini dapat menyebabkan pemborosan ruang dan meningkatkan biaya penyimpanan. Yang kedua ada manajemen inventory yang tidak efisien. Nah, penyimpanan barang kadaluarsa menciptakan tantangan tambahan dalam pengelolaan inventory karena sistem inventory ini harus memisahkan antara barang yang layak jual dan tidak. Nah, menambah kompleksitas dan potensi kesalahan dalam manajemen persediaan. Yang ketiga ada pengelolaan stok yang lebih rumit. Nah, ketika barang kadaluarsa menumpuk, staf gudang harus lebih berhati-hati dalam memisahkan dan mengelola produk. Ini bisa mempengaruhi produktivitas dan efisiensi operasional sehari-hari. Yang ketiga ada reputasi perusahaan. Nah, menjaga reputasi perusahaan adalah hal yang krusial dalam bisnis. Dampak barang kadaluarsa terhadap reputasi perusahaan meliputi yang pertama ada kepercayaan konsumen.
Nah, jika konsumen menemukan atau membeli produk yang telah kadaluarsa, mereka akan merasa tidak puas dan kehilangan kepercayaan terhadap perusahaan. Nah, hal ini dapat mengakibatkan penurunan loyalitas pelanggan. Yang kedua, ada ulasan dan testimoni negatif. Nah, pengalaman buruk konsumen dengan produk kadaluarsa dapat menyebar melalui mulut ke mulut atau media sosial yang dapat menciptakan ulasan dan testimoni negatif. Nah, hal ini dapat memperburuk citra perusahaan secara signifikan. Yang ketiga, ada brand image. Nah, kejadian barang kadaluarsa yang berulang-ulang dapat merusak citra barang perusahaan sebagai penyedia produk berkualitas. Nah, reputasi yang buruk akan sulit dipulihkan dan dapat mempengaruhi penjualan jangka panjang. Yang keempat, ada kepatuhan regulasi. Nah, perusahaan yang tidak mematuhi peraturan terkait penanganan barang kadaluarsa dapat menghadapi konsekuensi hukum yang serius. Nah, berikut ada beberapa aspek terkait kepatuhan regulasi. Yang pertama, ada peraturan keamanan dan kesehatan. Nah, banyak negara memiliki regulasi ketat mengenai penanganan dan pembuangan barang kadaluarsa, terutama produk makanan atau obat-obatan. Nah, penanganan ini melalui pelanggaran terhadap peraturan ini dapat mengakibatkan denda besar dan sanksi hukum. Nah, yang kedua, ada inspeksi dan audit. Nah, perusahaan yang menyimpan atau menjual barang kadaluarsa dapat dikenai audit dan inspeksi oleh badan regulasi. Nah, temuan negatif dari audit ini dapat mengakibatkan hukuman atau penutupan operasi sementara. Yang ketiga, lisensi dan izin. Nah, kegagalan dalam mematuhi regulasi dapat mempengaruhi lisensi dan izin operasional perusahaan. Nah, pelanggaran serius dapat mengakibatkan pencabutan izin usaha yang berarti perusahaan tidak dapat beroperasi secara legal. Pembahasan kedua yaitu strategi pengendalian persediaan yang efektif. Nah, pengendalian persediaan yang efektif sangat penting untuk mengurangi risiko barang kadaluarsa, meningkatkan efisiensi operasional, dan memaksimalkan keuntungan perusahaan. Nah, berikut ada beberapa strategi yang dapat diterapkan untuk mencapai tujuan tersebut. Yang pertama, ada first in atau first out atau FIFO. Nah, metode first in atau first out adalah salah satu strategi yang paling efektif dalam mengelola persediaan, terutama untuk produk dengan tanggal kadaluarsa. Nah, prinsip FIFO ini, barang yang pertama kali masuk ke gudang adalah pertama kali keluar. Nah, dengan kata lain, stok yang lebih lama harus digunakan atau dijual terlebih dahulu sebelum stok yang lebih baru. Nah, manfaatnya itu mengurangi risiko barang menjadi kadaluarsa dan meningkatkan rotasi persediaan dan memastikan bahwa produk yang dijual kepada konsumen masih dalam kondisi baik. Nah, implementasinya itu sistem pengelolaan gudang yang terstruktur dengan baik, di mana barang yang baru diterima ditempatkan di belakang barang yang sudah ada sehingga memudahkan pengambilan barang yang lebih lama terlebih dahulu. Yang kedua, ada monitoring persediaan secara real time. Nah, penggunaan sistem manajemen persediaan berbasis teknologi memungkinkan monitoring persediaan secara real time seperti teknologi yang digunakan. Nah, sistem Enterprise ERP atau RFID dan berkode scanning. Nah, keuntungannya itu memberikan visibilitas yang lengkap terhadap status persediaan, membantu mengidentifikasi barang yang mendekati tangga kadaluarsa, dan memungkinkan tindakan proaktif seperti diskon atau promosi untuk mengurangi stok. Nah, contoh implementasinya ada dashboard manajemen persediaan yang memperlihatkan data secara real time mengenai jumlah stok tangga kadaluarsa,
dan lokasi penyimpanan barang. Yang ketiga ada forecasting permintaan. Nah, forecasting atau peramalan permintaan adalah proses analisis data historis dan tren pasar untuk memprediksi kebutuhan di masa depan. Nah, metode analisisnya itu menggunakan teknik statistik, analisis regresi, dan algoritma machine learning untuk memprediksi pola permintaan. Nah, manfaatnya itu mengurangi risiko kelebihan persediaan dan barang kadaluarsa, meningkatkan akurasi pengadaan dan mengoptimalkan penggunaan modal kerja. Sedangkan implementasinya itu melibatkan tim penjualan, pemasaran, dan manajemen persediaan untuk bersama-sama menganalisis data dan membuat prediksi yang akurat. Yang keempat ada rotasi persediaan. Nah, rotasi persediaan adalah strategi untuk memastikan bahwa barang yang mendekati tanggal kadaluarsa diprioritaskan untuk dijual atau digunakan terlebih dahulu. Nah, metode pelaksanaannya itu inspeksi rutin dan pemindahan barang di dalam gudang untuk menempatkan barang yang lebih tua di bagian depan atau lokasi yang lebih mudah diakses. Nah, keuntungannya itu mengurangi risiko produk kadaluarsa, memastikan penggunaan sumber daya secara optimal, dan meningkatkan efisiensi operasional. Nah, contohnya itu mengatur jadwal rotasi mingguan atau bulanan di mana barang-barang tertentu diperiksa dan dipindahkan sesuai dengan tanggal kadaluarsa mereka. Yang kelima ada kerjasama dengan pemasok. Nah, menjalin komunikasi dan kerjasama yang baik dengan pemasok dapat membantu perusahaan dalam mengatur jadwal pengiriman yang lebih sesuai dengan kebutuhan aktual. Nah, strateginya itu menyusun kontrak yang fleksibel, memungkinkan pengembalian atau pertukaran barang yang mendekati tanggal kadaluarsa dan melakukan koordinasi yang erat dengan pemasok. Nah, manfaatnya itu mengurangi risiko penerimaan barang yang sudah mendekati kadaluarsa, memastikan pasokan barang yang tepat waktu, dan mengurangi biaya penyimpanan. Nah, contoh implementasinya itu menggunakan sistem berbagai data dengan pemasok untuk memantau dan mengelola stok secara real time. Nah, yang keenam ada diskon dan promosi. Nah, menggunakan diskon dan promosi sebagai strategi untuk mengurangi barang yang mendekati tanggal kadaluarsa. Nah, taktiknya itu menawarkan harga diskon, paket bundling atau promosi khusus untuk produk yang mendekati tanggal kadaluarsa. Nah, manfaatnya itu mengurangi stok barang yang tidak laku, meningkatkan penjualan, dan meminimalkan kerugian. Contohnya itu mengadakan kampanye promosi mingguan atau bulanan yang fokus pada produk-produk yang mendekati tanggal kadaluarsa. Nah, pengendalian persediaan yang efektif memerlukan kombinasi berbagai strategi untuk mengurangi risiko barang kadaluarsa, meningkatkan efisiensi operasional, dan memaksimalkan keuntungan perusahaan. Dengan menerapkan metode FIFO, monitoring persediaan secara real time, forecasting permintaan yang akurat, rotasi persediaan yang teratur, kerjasama yang baik dengan pemasok, dan penggunaan diskon serta promosi, perusahaan dapat mencapai manajemen persediaan yang optimal. Implementasi strategi ini memerlukan investasi dalam teknologi, pelatihan karyawan, dan koordinasi yang baik di seluruh bagian perusahaan untuk memastikan keberhasilan jangka panjang. Sekian dari materi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.